Halo Sobat Saw Indonesia, semoga Sobat Saw Indonesia dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sobat Saw Indonesia, dalam kesempatan video ini kembali Saw Indonesia menghadirkan sebuah dialog, dan hari ini saya kedatangan seorang teman dari PT Bayer Indonesia, Pak Triandi. Gimana kabarnya Pak Triandi? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mampir ke Sawit Indonesia. Saya juga terima kasih banyak nih sudah diajak diskusi. Belum dimulai nih diskusinya. Sudah diajak mampir, diundang buat apa ya, diskusi bersama. Paling hari ini kita bahasnya kita hari ini Sobat Saw Indonesia akan membicarakan tentang hama tikus, salah satu hama yang harus dikendalikan di perkebunan kelapa sawit. Nah, mungkin teman-teman juga yang baru tahu tentang perkebunan, pengen belajar juga bisa mendengarkan obrolan kita tentang hama tikus. Nah, Pak Tri, itu kira-kira hama tikus yang dikendalikan di perkebunan itu tikus yang jenis apa? Karena kan banyak nih, gitu kan. Jenis apa nih yang dikendalikan di perkebunan? Sebenarnya kalau di perkebunan kelapa sawit itu Pak, tikus tuh yang dominan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama Thiomanycus atau disebut juga tikus pohon. Tikus pohon. Terus yang kedua ada Argytopanther. Terus ada tikus Diardi. Argytopanther itu tikus sawah. Tikus sawah. Dan Diardi itu tikus rumah. Tapi kenapa sih harus dikendalikan, kan ya emang seberapa besar sih tingkat serangannya gitu? Kenapa tikus ini sampai dikendalikan? Ya, kalau kenapa harus dikendalikan, ini sebenarnya efeknya domino sih Pak, banyak efek ya. Yang pertama itu sangat mempengaruhi, kalau di bibitan itu dia bisa makan bibitan. Ya, betul. Itu bisa ngerusak sampai ke titik tumbuhnya, itu bisa mati. Terus kalau yang di tanaman sudah menghasilkan, itu bisa memakan buah. Si tikus itu juga merusak bunga jantan untuk penyerbukan. Ya, betul. Nah, ini efeknya sangat hebat sekali kalau di perkebunan kelapa sawit. Itu bisa sampai menurunkan produksi kurang lebih hampir 5%. 5%, betul. Makanya juga Sobat Saw Indonesia ketahui bahwasanya pengendalian di kebun itu juga bukan berarti ada tikus langsung dikendalikan, tidak. Karena kita juga harus melihat ambang batasnya, kan begitu ya. Benar sekali. Jadi ya kita juga perlu menjaga ekosistem yang ada agar tidak terganggu dari apa rantai makanan yang lainnya, kan begitu. Benar sekali, ya. Sobat Saw Indonesia dimanapun berada, jadi di kebun itu kalau kita bicara tentang pengendalian hama tikus itu dilakukan secara biologikal atau secara alami, yaitu dengan mengembangbiakkan Tito alba ya. Jadi benar mungkin sekali, Pak Tri juga bisa menyampaikan sekilas tentang pengendalian hayati. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat sawit Nesia semua, pengendalian hayati itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalau kebun-kebun lama biasanya itu mengembangbiakan ular. Ya, betul. Ada juga yang beberapa mengembangbiakan kucing. Nah, terus kalau seiring berjalannya waktu itu dikenallah dengan pengendalian dengan menggunakan Tito alba atau burung hantu. Ya. Nah, ini sangat efektif sekali nih. Apalagi ini sangat dianjurkan oleh perkebunan besar, oleh regulasi maupun RSPO dan ISPO untuk mengembangkan Tito alba ini. Ya, betul. Karena ini sangat tinggi sekali, bisa menekan pertumbuhannya atau perkembangbiakannya si tikus. Ya, betul. Namun kan kita tahu ada faktor keterbatasan. Biasanya tentang pengelolaan hayati ini kan juga kita agak perlu waktu dan sebagainya. Sedangkan tiba-tiba kebun kita ini kan serangannya tinggi nih. Nah, sedangkan predator alami tidak mampu lagi untuk menjadi predatornya gitu. Nah, makanya ada pengendalian secara kimiawi. Nah, kalau secara kimiawi dari PT Bayer, apa nih yang bisa dilakukan dari yang ditawarkan oleh PT Bayer? Ya, benar sekali Pak. Misalnya kalau dalam kasus-kasus tertentu, apabila pengendalian secara biologi atau burung hantu tadi atau Tito alba itu tidak bisa lagi menekan pertumbuhan tikus, perkembangbiakan tikus yang sudah terlalu tinggi, dan itu kan berefek mengakibatkan kerugian yang nilai rupiahnya lumayan nih kalau untuk skala perusahaan.
Nah, dari PT Bayer sendiri itu kita punya yang namanya Racumin Wax Block. Racumin Ya, Wax Block. Racumin Jadi bentuknya Wax dia Block. kotak ya? Ya, bentuknya kotak. Terus kenapa nih harus pakai racumin misalnya seperti itu? Nah, kalau kita dari Bayer sehubung dengan keamanan terhadap hewan non target. Hewan non target. Nah, kita sangat aware sekali. Burung hantu ini investasinya lumayan gede nih kalau di perkebunan kelapa sawit. Nilainya juga bukan hanya rupiah ya. Ada import di sana, terus kita harus ngeluarin bayar tenaga ahli, bahasanya seperti itu. Terus kalau mati itu sayang banget nilai investasinya. Nah, dengan diaplikasikan racumin, mau yang wax block, kita punya tuh yang 0,0375 yang wax block. Itu kalau kita aplikasikan, insya Allah itu aman terhadap hewan non target. Hewan non target aman ya. Nah, burung hantu tentunya yang kita pengen sorot di sini. Nah, burung hantu kan nilainya lumayan nih. Itu pun dengan pengendalian terakhir ya, apabila burung hantu sudah tidak bisa menekan perkembangbiakannya atau serangannya si tikus tadi. Iya betul. Jadi itu Sobat Sama Indonesia, ada produk yang namanya Racumin gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Sobat Indonesia dimanapun berada, pengen tahu, mungkin punya kebun atau mungkin juga mau konsultasi perihal tentang racumin dan sebagainya gitu, kemana itu teman-teman bisa menghubungi gitu? Bisa Pak, gampang. Nanti kalau menghubungi tim kita dari Bayer untuk konsultasi terkait pembelian barangnya di mana, terus cara aplikasinya seperti apa, itu kalau di Kalimantan bisa langsung menghubungi saya nih Pak Triandi. Nanti nomornya mungkin ada di bawah sini. Terus kalau untuk yang di Sumatera, kita punya tim juga, ada yang namanya Pak Ripo. Jadi dari cover areanya bukan hanya di Kalimantan saja, tapi all Indonesia itu sudah ada timnya begitu ya? Iya, kalau sekarang ini kita hanya punya tim itu di Sumatera, di Kalimantan Pak. Tapi untuk beberapa case tertentu kita bersedia misalnya diundang keluar daerah tersebut. Nah, kalau misalnya ada training, pelatihan, atau pengen coba seperti apa, itu kita bersedia buat mendampingi. Nah, ngomongin tentang racumin tadi Sobat Indonesia, kira-kira cara kerjanya bagaimana dia dalam mengendalikan, dalam ketika tikus itu makan, apakah itu langsung mati atau bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau racumin ini termasuk racun tikus anti koagulan generasi pertama Pak. Anti koagulan. Nah, anti koagulan generasi pertama ini cara kerjanya itu apabila si tikus itu memakan si umpan tadi, racumin ini, tikus memakan racumin, itu perlu beberapa hari baru menimbulkan efek. Berarti tidak seketika langsung mati begitu ya? Tidak Pak. Jadi ada perlu kurang lebih 3-8 hari untuk tikusnya bisa mati. 3-8 hari ya, bisa 3-8 hari. Ya. Tapi tahu tadi bahwasanya dia aman untuk hewan yang non target begitu ya? Iya. Jadi memang target utamanya adalah tikus, tapi ketika ada hewan lain di luar target itu aman. Termasuk bagi manusia juga aman, bagi si pengendali aplikator sebagainya aman ya. Asal tidak langsung Iya benar sekali Pak. Jadi kita desain racumin wax block ini memang balik lagi ke kita mendorong juga pengendalian secara biologis. Iya. Jadi untuk tetap berkesinambungan aplikasi pengendaliannya secara biologis. Jadi memang racumin ini kita desain dengan bahan aktif yang sangat kecil Pak, 0,0375. Jadi dengan bahan aktif yang sangat kecil itu kita menghindari adanya hewan selain tikus itu mati akibat racumin. Betul. Nah, tapi beberapa literatur data misalnya uji coba kita itu menimbulkan atau menghasilkan bahwa racumin ini aman terhadap organisme non target. Nah, oke Sobat Indonesia, mungkin kita cukupkan dialog kita pada sesi ini. Mudah-mudahan Sobat Indonesia bisa mengambil manfaat dari obrolan yang kita obrolin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Triandi, sukses selalu untuk tim PT Bayer. Terima kasih banyak buat Sawit Nesia sudah mengundang dan diskusi bersama kita.
Untuk teman-teman sawit-sawit Nesia, jangan lupa subscribe. Ya, jadi nanti kita mungkin akan kembali bertemu dengan membahas tentang produk-produk yang saling mensupport untuk perkebunan Indonesia. Ya. Siap, tentu saja, Pak. Terima kasih, Pak Terima kasih. Triandi. Sampai jumpa, demikian, sehat selalu, sukses selalu.